kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang dengan saya Dati Fitriani dengan NPM 017, lalu ada Rafa Setja Ramadhani dengan NPM 065 dan Siti Salwa Muhimah dengan NPM 074. Kami di sini akan membahas tentang peluang kejadian saling asing dan peluang kejadian saling bebas. Yang pertama ada peluang kejadian saling asing. Dengan definisi, dua kejadian atau lebih dikatakan saling asing atau saling lepas atau mutually exclusive. Jika suatu kejadian sedang terjadi, maka yang lain tidak mungkin terjadi dan sebaliknya. Dua kejadian yang saling asing tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Dua atau lebih kejadian disebut saling asing jika irisan dari dua atau lebih kejadian itu merupakan himpunan. Selanjutnya ada definisi 1. Terdapat ada gambar 2 diagram. Definisinya, kejadian A dan kejadian B di dalam S disebut kejadian saling asing atau saling lepas jika dipenuhi A irisan B sama dengan theta. Lalu definisi kedua, kejadian A1, A2, A3, dan seterusnya disebut kejadian saling asing jika kejadian-kejadian tersebut secara berpasangan saling asing, maka dari itu dapat dituliskan sebagai A1 irisan AJ, AI irisan AJ sama dengan P, di mana I tidak sama dengan J. Selanjutnya ada teorema 1. Jika kejadian A dan B adalah dua kejadian saling asing di dalam ruang sampel S, maka peluang kejadian dapat dirumuskan sebagai peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Selanjutnya ada contoh soal. Untuk contoh yang pertama, pada pelambungan sebuah dadu diperoleh ruang sampel S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kejadian A itu adalah kejadian muncul mata dadu bernilai ganjil, sedangkan kejadian B adalah kejadian muncul mata dadu bernilai genap. Untuk jawabnya, solusinya dalam hal ini untuk A sendiri ada 1, 3, 5 dan B 2, 4, 6. Kejadian A dan B itu merupakan dua kejadian yang saling asing. Sedangkan bila kejadian C adalah kejadian muncul mata dadu bernilai prima, yaitu C sama dengan 2, 3, 5, maka kejadian A dan kejadian C bukan dua kejadian yang saling asing, karena ada bilangan ganjil yang sekaligus bilangan prima. Selanjutnya, untuk contoh soal yang kedua, pada percobaan mengocok sebuah kartu remi, kejadian A adalah muncul kartu berwarna merah dan kejadian B adalah kejadian muncul kartu berwarna hitam. Apakah kejadian A dan B saling lepas? Solusinya, pada kartu remi terdapat 52 kartu dengan banyak kartu merah dan hitam masing-masing adalah 26 kartu. Muncul kartu merah terlepas dari munculnya kartu hitam. Hal ini berarti irisannya tidak ada, karena tidak ada kartu yang berwarna merah sekaligus berwarna hitam. Jadi kejadian A dan B merupakan kejadian yang saling lepas. Yang ketiga, yaitu dua dadu mata 6 dilempar bersama-sama, berapa peluang muncul dua mata dadu yang jumlahnya 3 atau 10. Untuk solusinya, diketahui bahwa terdapat dua buah dadu mata 6. Maka untuk sampelnya ada 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 dan seterusnya hingga 6,6. Dan jumlah dari sampel tersebut ada 36. Lalu dimisalkan bahwa A sama dengan kejadian muncul mata dadu dengan jumlahnya 3, yaitu ada 1,2 dan 2,1, dengan jumlah kejadian A itu ada 2. Lalu B sama dengan kejadian muncul mata dadu yang jumlahnya 10,
ada 4,6, 5,5, dan 6,4. Dengan jumlah kejadian B ada 3. Diperoleh bahwa peluang A sama dengan 2/36 dan disederhanakan menjadi 1/18. Lalu peluang B 3/36 dan disederhanakan menjadi 1/12. Tanya pada masalah tersebut adalah peluang munculnya mata dadu berjumlah 3 atau berjumlah 10, yaitu A gabungan B. Dari permasalahan tersebut, kita harus melakukan pencermatan atau investigasi. Apakah ada kejadian yang merupakan irisan dari dua kejadian tersebut? Karena dalam satu kejadian dimustahilkan untuk muncul secara bersama-sama, mata dadu berjumlah 3 dan 10 dalam satu kali percobaan, maka A irisan B sama dengan I atau A irisan B sama dengan 0. Sehingga peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B, yaitu 2/36 ditambah 3/36, didapatkan hasil 5/36. Jadi peluang muncul dua mata dadu yang jumlahnya 3 atau 10 adalah 5/36. Kemudian peluang kejadian saling bebas. Dua kejadian A dan B dinyatakan saling bebas jika kejadian A tidak tergantung pada kejadian B. Dengan kata lain, kejadian A dan kejadian B tidak saling mempengaruhi. Jika dirumuskan secara matematis, maka kejadian A dan B dapat dikatakan saling bebas jika peluangnya P A irisan B sama dengan PA kali PB. PA merupakan peluang kejadian A, PB merupakan peluang kejadian B, PA irisan B merupakan peluang A irisan B. Jika A dan B adalah kejadian yang saling bebas, maka A dan B komplement adalah kejadian yang saling bebas. A komplement dan B adalah kejadian yang saling bebas. A komplement dan B komplement adalah kejadian yang saling bebas. Contoh yang pertama, sebuah dadu dan dua buah uang mata logam dilambungkan bersamaan satu kali. Jika A adalah kejadian munculnya satu angka pada uang logam dan B adalah kejadian munculnya angka 5 pada mata dadu, tentukan peluang A dan B. Pelemparan dua buah uang logam, S-nya yaitu AA, AG, GA, GG. Pelemparan sebuah dadu, S-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk S sebuah dadu dan dua buah uang mata logam, yaitu 1 AA, 1 AG, 1 GA, 1 GG, sampai dengan 6 GG. A merupakan kejadian munculnya satu angka. B merupakan kejadian munculnya angka 5 pada mata dadu. Maka peluang A sama dengan 2/4 dan peluang B sama dengan 1/6. Peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B, yaitu 2/4 kali 1/6 sama dengan 2/24. Sama dengan kita sederhanakan 1/12. Contoh yang kedua, dua buah dadu berwarna biru dan putih dilempar bersamaan sebanyak satu kali. Berapa peluang muncul mata dadu 3 pada dadu biru dan mata dadu 5 pada dadu putih? Untuk solusi penyelesaiannya, dari soal tersebut diketahui ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu yaitu S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian, misalkan A adalah munculnya mata dadu 3 pada dadu biru dan B adalah munculnya mata dadu 5 pada dadu putih, maka peluang A sama dengan 1/6 dan peluang B sama dengan 1/6. Kemudian dicari peluang irisan B sama dengan, kita dapat hitung dengan mengalihkan peluang A dikali peluang B sama dengan 1/6 dikali 1/6 sama dengan 1/36. Jadi peluang munculnya mata dadu 3 pada dadu biru dan mata dadu 5 pada dadu putih yaitu 1/36. Contoh yang ketiga, A dan B adalah kejadian saling bebas. Jika peluang A sama dengan 1/3 dan peluang B sama dengan 2/3, tentukan peluang A komplement irisan B komplement. Untuk penyelesaiannya,
peluang A komplement irisan B komplement dapat kita cari dengan mengalikan peluang A komplement dikali peluang B komplement. Di sini kita tahu bahwa peluang A sama dengan 1/3, jadi peluang A komplement adalah 1 dikurangi peluang A, yaitu 1 dikurangi 1/3. Kemudian dikali peluang B komplement, yaitu 1 dikurangi peluang B. Jadi 1 dikurangi 2/3. Dihasilkan 2/3 dikali 1/3, maka dihasilkan sama dengan 2/9. Jadi peluang A komplement irisan B komplement sama dengan 2/9. Demikian paparan materi yang dapat kami sampaikan. Kemudian terdapat beberapa latihan soal yang dapat dikerjakan untuk melatih pemahaman terkait materi peluang saling asing dan peluang saling bebas. Kemudian berikut referensi yang kami gunakan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.